orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin bahas tentang seorang mualaf yang sekarang menjadi seorang ustadz. Namanya Ustadz Khalifah Sinaga. Hal yang perlu kita tanggapi pada bagian ini adalah tentang perbedaan Islam dan Kristen yang disampaikan oleh si mualaf ini. Yuk, mari kita saksikan cuplikan videonya bersama-sama. Keras sekali Pak orang Batak itu, ya kan? Sering sekali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat, seram, takut, saya pun takut melihatnya. Dalam cuplikan video yang sudah kita saksikan dan tonton bersama, jelas Ustadz Khalifah Sinaga ini mengatakan bahwa Islam dan Kristen berbeda, namun saya terkejut tentang perbedaan yang disampaikan olehnya. Katanya orang Islam wajahnya berseri-seri karena 5 kali basuh muka. Sedangkan orang Kristen itu wajahnya jelek-jelek karena makan yang haram-haram seperti babi dan anjing. Tanggapan saya yang pertama, dari bagian ini, si Ustadz ini hanya menunjukkan kedangkalannya beragama. Yang kedua, ini menurut saya hanya penilaian sepihak dari Ustadz ini sendiri. Karena kalau kita mau lihat, di Indonesia saja banyak kok orang-orang Kristen yang cantik-cantik. Mau bukti? Contohnya, Marian Jola dan juga Agnes Monica. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Nanti kamu yang nonton video ini tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, menjadi dasar mengatakan orang-orang Kristen itu jelek-jelek karena makan yang haram-haram, saya rasa ini hanya kedangkalan dalam memahami ajaran agama. Saya sih bersyukur orang yang dangkal dan rasis kayak ini tidak lagi menjadi orang Kristen. Bayangkan dia kalau orang Kristen menjelek-jelekan agama orang lain. Nanti pasti akan demo berjilid-jilid deh. Saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Dari wajahnya saja beda. Ya kan, orang Islam itu bersih. Subuh-subuh sudah bangun kita, segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya. Luar biasa sekali. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak Ibu nikmat iman dan Islam ini, ya. Luar biasa sekali. Di video yang kedua ini juga saya bisa melihat bahwa ternyata si mualaf ini juga mengatakan bahwa penyebab perbedaan antara agama Kristen dan agama Islam itu karena orang Kristen hidup
hidupnya tidak teratur. Sebenarnya orang ini bisa jadi hanya ingin mencari simpati untuk dapat dukungan karena sudah berbalik dari agamanya yang lama dengan menjelekkan agamanya yang lama. Yang kedua, tidak dapat menjadi acuan bahwa orang-orang Kristen itu jelek-jelek karena hidup kurang teratur. Ini sedang ceramah atau sedang adu domba sih? Yang ketiga, ceramah yang demikian menurut saya tidak cocok disampaikan di tempat ibadah. Kan itu tempat suci. Masa disampaikannya seperti itu? Maka dari bagian ini dapat disimpulkan bahwa si mualaf ini dangkal dalam ajaran agamanya dan juga tidak mencerminkan suatu akhlak yang baik dari dirinya yang katanya mualaf. Mungkin itu saja dulu videonya. Sebab ini masih pemanasan, tunggu part 2-nya ya. Kita akan bahas lagi tentang ajaran Ustadz ini. Bagi kamu orang percaya yang setia menonton video ini, teruslah setia di dalam imanmu dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.